Oke, baiklah, video kali ini adalah video pengganti dari praktek kerja lapangan 3. Di sini saya akan menjelaskan gambaran secara umum bagaimana utilitas pada pabrik gula. Dari slide pertama, utilitas pada pabrik gula di PT Sukses Mantap Sejahtera, pabrik gula perkebunan tebu dan pabrik gula terpadu. Gambaran umum perusahaan didirikan pada tahun 2014 dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari dengan turbin alternator 6.000 kW atau 8.724 rpm dengan kapasitas boiler 60 ton per jam dan luas area pabrik 12,5 hektar, jumlah karyawan 443 orang, dan produk utamanya adalah white sugar plantation, sedangkan produk sampingnya adalah vinyl molasses. Kemudian utilitas pabrik gula secara umum skemanya dimulai dari air, di mana air di sini akan digunakan sebagai pembangkit uap pada boiler. Air akan dipanaskan pada boiler sehingga menghasilkan uap, di mana uap ini akan menggerakkan turbin. Turbin yang digerakkan oleh uap bertekanan akan menghasilkan daya atau power. Kemudian uap sisa dari turbin akan digunakan untuk kebutuhan proses, karena uap sisa dari turbin masih memiliki tekanan dan suhu yang masih cukup panas untuk proses pada pabrik gula. Kemudian daya yang dihasilkan oleh turbin di sini akan digunakan sebagai kebutuhan daya pada proses, untuk mensuplai kebutuhan daya pada proses. Kemudian uap yang telah digunakan pada proses akan terkondensasi sehingga menjadi air. Nah, siklus ini terjadi terus-menerus pada pabrik gula. Kemudian skema utilitas yang ada pada pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera dimulai dari raw water tank, di mana air ditampung, air sumur bor ditampung dalam raw water tank, kemudian dipompa menggunakan centrifugal pump menuju DM water tank. Di antara raw water tank dengan DM water tank ada yang disebut namanya water treatment plant. Jadi di sini air mengalami treatment yang kemudian baru digunakan sebagai air pengisi boiler. Sebelum air masuk ke dalam boiler, air ini akan melewati deaerator, di mana di dalam deaerator akan diinjekkan exhaust steam atau uap bertekanan dengan suhu yang tinggi yang bertujuan untuk menghilangkan kadar oksigen pada air, sehingga air yang masuk ke dalam boiler tidak memiliki kadar oksigen dan memiliki suhu yang telah panas, mungkin sekitar 100 hingga 105 derajat Celcius. Kemudian air yang dipanaskan pada boiler akan menghasilkan uap yang bertekanan. Pada PT Sukses Mantap Sejahtera, boiler dengan kapasitas 60 ton per jam menghasilkan tekanan uap 45 kg per cm persegi yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin, di mana turbin dengan kecepatan 8.724 rpm. Kemudian kecepatan tersebut direduksi oleh gearbox sehingga tersinkronkan dengan generator Nishiba dengan daya 6 MW. Kecepatan 8.724 direduksi menjadi kecepatan 1.500 rpm untuk menggerakkan generator. Kemudian tegangan yang dihasilkan oleh generator sebesar 6.300 kV akan disinkronkan pada medium voltage sebelum tegangan tersebut masuk ke dalam trafo. Pada trafo, tegangan tersebut diturunkan menjadi 380 volt yang kemudian masuk ke dalam PCC 3. PCC di sini berarti power control center.
Power Control Center, di mana pada PCC akan menjadi pusat pengatur kontrol penggunaan daya pada kebutuhan di proses pabrik gula. Sedangkan hasil uap sisa yang dihasilkan oleh turbin, yang keluar dari turbin, dinamakan exhaust steam. Nah, exhaust steam inilah yang akan digunakan sebagai kebutuhan pada proses. Exhaust steam ini akan digunakan untuk memanaskan raw juice, memanaskan masker pada pan masakan, pada evaporator. Exhaust steam yang masih memiliki tekanan 2,45 bar dan suhu sekitar 128 derajat Celcius setelah digunakan pada proses akan terkondensasi menjadi air. Uap yang terkondensasi menjadi air akan ditampung ke dalam kondensat flash tank, kemudian dipompa oleh pompa sentrifugal menuju kondensat tank. Nah, air kondensat sisa daripada proses yang tidak terkontaminasi oleh nira akan digunakan kembali sebagai air pengisi boiler, sehingga air kondensat yang tidak terkontaminasi oleh nira akan dipompa menuju DM water tank tanpa melewati water treatment. Tetapi apabila air kondensat ini terkontaminasi oleh nira, tidak akan digunakan sebagai air pengisi boiler karena akan menyebabkan pipa-pipa boiler akan mengalami korosi, sehingga akan menyebabkan pipa tersebut mengalami kebocoran. Nah, air kondensat yang terkontaminasi oleh nira akan digunakan sebagai air injeksi pada stasiun mill station. Secara umum seperti itulah skema utilitas pada pabrik gula di PT Sukses Nangka Sejahtera. Nah, kemudian mengenai bab neraca massa, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu neraca massa. Nah, neraca massa adalah cabang keilmuan yang mempelajari keseimbangan massa dalam sebuah sistem. Dalam neraca massa, sistem adalah sesuatu yang diamati atau dikaji. Neraca massa adalah konsekuensi logis dari hukum kekekalan massa yang menyebutkan bahwa di alam ini jumlah total massa adalah kekal, tidak dapat dimusnahkan ataupun diciptakan. Adapun diagram neraca massa pada pabrik gula PT Sukses Nangka Sejahtera dimulai dari bahan bakunya terlebih dahulu. Di sini menggunakan bahan baku tebu, di mana bahan baku tebu dengan kapasitas giling pabrik gula PT Sukses Nangka Sejahtera sebesar 3.000 ton tebu per hari. Kemudian waktu produksinya dalam sehari adalah 22 jam, sehingga dalam 1 jam tidak mampu mengolah 136,36 ton tebu per jam. Tebu yang diolah akan diekstraksi pada mill station. Proses ekstraksi ini memerlukan injeksi dari Indonesian water yang saya jelaskan sebelumnya. Indonesian water berasal dari air kondensat yang terkontaminasi oleh mineral. Kemudian dari proses ekstraksi ini akan menghasilkan output utamanya adalah raw juice atau nira mentah. Nira mentah yang dihasilkan oleh 136,36 ton tebu per jam dengan analisa fiber 14% dan bagas 21%, maka raw juice-nya secara analisa dan perhitungan tertinggi mampu mencapai 150 ton nira per jam atau 150 ton raw juice per jam. Kemudian akan menghasilkan output samping, keluaran sampingnya yaitu bagas atau ampas. Secara analisa maksimal, bagas yang keluar
mil station dari tebu 136,36 ton per jam adalah sebesar 21% atau 31,19 ton ampas per jam, dengan kadar sabut atau fibernya 14% tebu atau sekitar 19,2 ton per jam. Nah, kemudian bagas ini akan digunakan sebagai bahan bakar pada boiler, dan raw juice yang dihasilkan dari output utama mil station akan digunakan sebagai bahan utama dalam proses atau pada stasiun selanjutnya, yaitu stasiun clarification. Kemudian selanjutnya adalah steam balance. Steam balance kali ini adalah keseimbangan steam, mulai dari berapa banyak air yang masuk pada tangki feed tank atau DM water tank. Air yang masuk dari exhaust kondensat sebesar 44,86 ton per jam, sedangkan dari DM water sekitar 3,45 ton per jam, sehingga total air yang dipompa menuju deaerator adalah 48,33 ton per jam dengan suhu air, di mana air dari kondensat ini masih lumayan panas. Jika air dari DM water memiliki suhu normal 35 derajat Celcius, maka biasanya dari exhaust kondensat suhu air tersebut bisa mencapai 70 derajat Celcius, sehingga air yang dipompa ke dalam deaerator akan memiliki suhu sekitar 78,7 derajat Celcius. Kemudian pada deaerator akan diinjekkan steam sebesar 2,29 ton per jam dengan suhu 164,8 derajat Celcius dan tekanan 3,05 bar. Pada deaerator terjadi proses penghilangan kadar oksigen dalam air, karena pada dalam deaerator diinput atau diinjekkan oleh exhaust steam, maka massa daripada air akan bertambah, sehingga air yang dipompa oleh centrifugal pump menuju boiler memiliki memiliki jumlah lebih besar, yaitu 50,63 ton per jam, lebih banyak, dengan suhu air yang di atas titik didih telah mencapai 105,7 derajat Celcius. Kemudian pada boiler EasyJet dengan kapasitas 60 ton per jam, air dipanaskan dan menghasilkan tekanan pressure sebesar 45 bar dengan temperatur 415 derajat Celcius dengan jumlah 40,26 ton per jam yang akan digunakan untuk menggerakkan turbin, sedangkan sisa daripada itu 8,36 ton per jam akan digunakan sebagai supply sheet ke proses, dan sisanya sekitar 1 hingga 2 ton sebagai boiler blowdown. Pada boiler, bahan bakar yang digunakan apabila nilai kalor ampas maksimal adalah bagas sebesar 31,19 ton per jam. Dan kemudian pada stasiun powerhouse, uap dari boiler yang memiliki pressure sekitar 45 kg per cm per Celsius dengan temperatur 425 derajat Celcius dan jumlah 40,26 ton per jam digunakan untuk menggerakkan turbin dengan kecepatan 8.724 rpm dengan power outputnya 6 MW yang akan digunakan untuk membangkitkan gaya untuk kebutuhan seluruh proses pada pabrik gula. Kemudian uap yang telah digunakan oleh turbin atau uap sisa itu masih memiliki tekanan sekitar 3,05 kg per cm persegi dengan suhu 164,8 derajat Celcius. Dengan massa air atau jumlah airnya tetap sama, yaitu 40,26 ton per jam. Uap yang telah digunakan oleh turbin akan dibagi menjadi dua, yaitu
akan keproses dengan sebesar 37,97 ton per jam dan akan dialirkan ke deaerator sebesar 2,29 ton per jam. Kemudian pada tahap selanjutnya exhaust steam dari turbin akan melewati yang namanya the superheating station, di mana exhaust steam dengan pressure 3,05 kg per cm persegi dan temperatur 164,8 derajat Celcius dengan massa 37,97 ton per jam akan diturunkan tekanannya dan suhunya pada the superheating station, sehingga tekanannya akan menjadi 2,45 kg per cm persegi dengan temperatur 128 derajat Celcius, dan jumlah massanya menjadi meningkat karena pada stasiun ini uap suplesi dari turbin langsung 8,36 ton tersebut diinjekkan. Sebelum uap ini diinjek, uap ini akan melewati yang namanya PRV. PRV ini adalah pressure reduction valve. Jadi tekanannya akan dikurangi pada PRV, sehingga tekanan tersebut akan menyesuaikan dengan tekanan outputnya. Di sini untuk mengurangi tekanan dan suhu pada uap exhaust steam diinjekkan air kondensat atau dispray dengan air kondensat dengan suhu 100 derajat Celcius dan massanya 3,14 ton per jam. Kemudian pada slide selanjutnya kita dapat menghitung potensi uap terbangkit dari skema utilitas dan steam balance yang tadi, di mana kadar fiber persen tebu 14% dengan total ampas 38,18 ton per jam apabila maksimal kadar fibernya. Rumusnya adalah kapasitas giling dikali 2 kali persen fiber dibagi 22 jam, sehingga jika kapasitas giling 3000 ton per hari dikali 2 kali 14% yaitu 28% per 22 jam, maksimal akan menghasilkan ampas atau bagas 38,18 ton per jam dengan nilai kalori maksimal NCP ampas adalah 1529 kilokalori per kilogram. Efisiensi boiler 85%, entalpi uap baru H1 dengan tekanan 45 kg per cm persegi dan suhu 425 derajat Celcius adalah 3.265,244 kJ per kilogram. Kita konversikan ke kilokalori sehingga mendapatkan hasil 780,03 kilokalori per kilogram. Kemudian entalpi air dengan suhu air 100 derajat Celcius dan tekanan 1 bar adalah 418,6 kJ per kilogram, dikonversikan ke kilokalori menjadi 100 kilokalori per kilogram. Pada boiler PT Sukses Mantap Sejahtera memiliki evaporation ratio 2,05 secara spesifikasi. Nah, untuk menghitung potensi uap terbangkit, rumusnya adalah total ampas dikali NCV ampas dikali efisiensi boiler dibagi entalpi uap baru dikurang entalpi air, sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan potensi uap terbangkit sebesar 73.290 kg uap per jam atau 73,29 ton uap per jam. Kemudian pada slide selanjutnya ada yang disebut dengan potensi daya terbangkit. Potensi daya terbangkit
dengan tekanan uap baru boiler 45 kg per cm persegi dengan suhu 425 derajat Celcius dengan entalpi uap baru 780,03 kilokalori. Kemudian tekanan uap bekas 2,45 kg per cm persegi dengan suhu uap bekas 128 derajat Celcius. Entalpi uap bekas sebesar 649,48 kilokalori. Kemudian efisiensi sentropik turbin 83% dengan massa uap terbangkit 73.290 kg per jam. Di mana jika 1 kW sama dengan 860 kilokalori, maka potensi daya terbangkitnya adalah massa uap dikali entalpi uap baru dikurang massa uap dikali entalpi uap bekas dikali efisiensi sentropik per 860 kilokalori, sehingga akan dihasilkan potensi daya terbangkit sebesar 9.234,24 kW atau 9,23 MW. Kemudian pada slide selanjutnya ada skema power balance atau diagram power balance, di mana pada pabrik gula PT Sulsel Semen Sejahtera memiliki satu turbin alternator dengan daya 6000 kW dan tegangan 6,3 kV dan satu diesel generator dengan daya 1600 kW atau dengan tegangan 400 volt. Dua generator tersebut akan disinkron ke medium voltage, kemudian masuk ke dalam power transformator untuk diturunkan tegangannya sebelum masuk ke PCC atau power control center. Kemudian pada slide selanjutnya ada perhitungan mengenai daya terpakai dan daya terbangkit. Dari diagram power balance di atas, power balance sebelumnya, total daya terbangkit adalah 3201,48 kW dengan total daya terpakai sekitar 2798,52 kW, sehingga ekses daya adalah daya terbangkit dikurang total daya terpakai, sehingga menghasilkan 402,96 kW. Kemudian pada slide selanjutnya adalah pompa. Pompa termasuk salah satu alat yang digunakan untuk mendukung utilitas pada pabrik gula. Pompa secara umum adalah mesin untuk memindahkan fluida. Pompa memindahkan fluida dari tempat bertekanan rendah ke tempat dengan bertekanan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi perbedaan tekanan ini, maka diperlukan tenaga. Di pabrik gula, mayoritas bahan-bahan yang diproses berbentuk zat cair atau fluida. Oleh karena itu, pompa sangat berperan penting bagi kelangsungan proses pengolahan nira menjadi gula kristal di pabrik gula. Namun demikian, setiap fluida memiliki bentuk dan karakteristik tersendiri sesuai dengan jenisnya. Dengan demikian, maka setiap jenis fluida membutuhkan jenis pompa tersendiri yang sesuai dengan karakteristik fluidanya. Nah, pada pabrik gula PT Sulsel Semen Sejahtera, pompa-pompa yang digunakan ada pompa roda gigi, kemudian pompa sentrifugal, kemudian pompa vakum dan pompa rota. Kemudian pada slide selanjutnya adalah mengenai pembahasan water balance, di mana keseimbangan penggunaan air pada pabrik gula menjadi bagian vital pertama pada skema utilitas tersebut, di mana raw water ini dari sumur dari air bor akan ditampung terlebih dahulu pada raw water tank yang kemudian akan melewati proses water treatment plant (WTP). Setelah melewati water treatment plant, air akan dibagi, ada yang ke DM plant, demineralization plant, kemudian ke DM water reservoir atau penyimpanan water DM,
yang sebelum masuk ke boiler. Kemudian ada untuk irigasi, for irrigation, kemudian untuk boiler blowdown. Kemudian air ini digunakan untuk as handling, untuk pendingin air pendingin OHT, kemudian sebagai utilities in plant atau lab atau koloni atau office, kemudian sebagai cooling tower, kemudian sebagai pendingin untuk mill bearing. Pada tabel yang ada pada slide tersebut dijelaskan jumlah normal air, massa air yang dipompa tiap jam, dan massa tertinggi atau puncak daripada jumlah air yang dipompa tiap jam. Kemudian pada slide selanjutnya, water treatment plan. Nah, ini adalah skema water treatment plan yang ada pada pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera. Dimulai dari air sumur bor, kemudian ke water tank, kemudian disaring oleh multigrade filter yang ditambahkan NaCl, kemudian disaring kembali ke UV atau ultraviolet, kemudian ditampung ke UV cleaner tank, baru ke RO reverse osmosis untuk pembuangan TDS, kemudian ditampung oleh degausseur tank yang setelah itu akan dilakukan pencampuran pada mixed bed atau pertukaran ion exchanger, di mana di sini akan diinjekkan morfolin. Nah, baru akhirnya air akan melewati damming tank sebelum masuk ke deaerator dan menjadi boiler feed water. Nah, adapun dari alur water treatment plant, yang pertama adalah raw water tank, di mana raw water tank merupakan tangki penampung air dari sumur bor. Air terlebih dahulu ditampung di tangki ini sebelum selanjutnya dipompa menuju multigrade filter. Kemudian yang kedua adalah multigrade filter, merupakan tangki yang memiliki banyak sekat penyaring untuk memfilter TSS atau total solid, dan di dalam tangki ini terjadi pembunuhan kuman-kuman atau mikroorganisme yang terikut masuk dengan menggunakan bahan kimikal berupa klorin atau NaCl. Kemudian yang ketiga ada ultravilter atau UV, merupakan tangki untuk menyaring TSS yang masih terikut air. Setelah multigrade filter, saringan di ultravilter ini bukan 5 mikron, sehingga kotoran kecil itu dapat tersaring di dalam tangki ini dan tidak ikut terlarut ke proses selanjutnya. Kemudian yang keempat ada UV cleaner tank. UV cleaner tank adalah tangki penampung sementara air yang telah difilter atau disaring di multigrade filter maupun ultravilter. Dan yang kelima ada reverse osmosis atau RO. Reverse osmosis adalah proses penghilangan TDS pada air. Kemudian yang selanjutnya ada degausseur tank. Degausseur tank adalah tangki penampung sementara air yang telah melalui filter TSS dan TDS. Kemudian yang ketujuh adalah mixed bed tank. Ada mixed bed tank merupakan sebuah tangki yang di dalamnya terjadi proses penukaran ion antara anion dan kation, sehingga dapat disebut dengan ion exchanger. Yang ke-8 ada damming tank. Damming tank merupakan tangki penampung air yang di dalamnya diinjeksikan morfolin dengan tujuan dapat menaikkan pH air menjadi basa. Kemudian deaerator. Deaerator merupakan alat untuk menghilangkan gas atau kadar oksigen yang terdapat pada air. Dan yang terakhir adalah boiler feed water pump. Boiler feed water pump merupakan pompa yang menginjeksikan air menuju boiler. Nah, sekian dan terima kasih video singkat penjelasan mengenai skema utilitas atau utilitas pada pabrik gula PT Sukses Mantap Sejahtera. Terima kasih kepada semua rekan-rekan yang telah membantu dan memberikan support dan dukungan kepada saya, sehingga saya mampu menyelesaikan tugas PKL 3 melalui video sederhana yang saya buat ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan dosen yang lainnya yang telah memberikan masukan dan bimbingan kepada saya.
karena telah selesainya penjelasan dari slide presentasi yang telah saya buat, maka dari itu saya akhiri penjelasan singkat ini. Apabila ada salah kata atau ucapan dari saya, mohon dimaafkan. And enjoy this video. Thanks.